Satu-satunya botol anggur merah Conti yang belum dibuka di atas meja. Menghadapi pertanyaan Meng Yu, Wang Li melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, terima kasih atas keramah tamahannya, Tuan. Daging kepitingnya lezat. Saya belum pernah makan daging kepiting besar yang begitu lembut dan segar. Anggur merah Continya juga lezat. Ini adalah hidangan terbaik yang pernah saya makan seumur hidup saya. Dia mengatakan kebenaran. Selain 5 botol anggur merah Conti yang bernilai lebih dari 3 juta yuan, kepiting raja seberat 66 pon ini saja bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga biasa. Aku tidak takut ditertawakan olehmu karena aku menatapmu. Mantan pacarku agak mirip denganmu. Tentu saja, ada perbedaan besar antara kamu dan dia, dan suaranya tidak sebagus milikmu. Wang Li menjawab dengan jujur. Wu Rui menjawab dengan nada sarkastis. Oh, kamu sudah mengubah panggilanmu menjadi Tuan. Jadi apakah kamu akan memanggilnya suami setelah kita selesai makan? Mantan pacarmu, si malang itu, benar-benar pantas dibandingkan dengan Tuan Meng. Kamu benar-benar tahu cara menyanjung diri sendiri. Bahkan sahabat Wang Li, Zhao Yinger tidak tahan lagi. Lili, kau sudah keterlaluan. Meng Yu sudah membiayai hidupmu selama 7 tahun. Dari uang saku, biaya hidup, hingga gaji dan bonus. Semuanya dihabiskan untukmu. Kalau kau bertemu pria yang lebih baik, kau bisa saja pergi begitu saja. Kenapa kau mengeksploitasinya sekarang? Jadilah manusia yang baik. Zhao Yinger mendesah pelan. Penyembahan uang adalah penyembahan uang. Namun di matanya, perilaku Wang Li memang agak keterlaluan. Bukankah penindas ini adalah orang yang jujur? Lebih baik jangan punya sahabat yang tidak berperasaan seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin suatu hari dia akan mengkhianatimu. Ditusuk dari belakang oleh sahabatnya, Wang Li langsung menjadi marah. Meng Yu bersedia mengeluarkan uang. Saya tidak memaksanya. Itu hak pribadi saya untuk mengejar kualitas hidup yang lebih baik. Mengapa saya harus menjalani hidup yang sulit bersamanya? Wang Li menatap Meng Yu dengan penuh rasa kasihan dan berkata dengan suara rendah, Tuan, benarkah begitu? Meng Yu dan Murong Qianyu saling berpandangan, keduanya dengan ekspresi aneh. Itu masuk akal. Kurasa kau telah membuat pilihan yang tepat. Tidak baik bagi kalian berdua jika kalian tidak cocok satu sama lain. Murong Qianyu tersenyum seperti bunga dan mengucapkan beberapa patah kata. Wang Li mendapat dukungan dari Murong Qianyu. Dan Wu Rui serta Zhao Yinger tiba-tiba tidak berani berbicara. Meng Yu menundukkan kepalanya. Tatapan matanya di balik topeng entah kenapa dipenuhi dengan kesedihan, yang disebabkan oleh dirinya yang tergila-gila di masa lalu. Pelayan, bagaimana pekerjaanmu? Bantu Nona Wang membuka anggur merah. Tiba-tiba dia berbicara. Pelayan itu tiba-tiba tampak ketakutan dan segera mengambil pembuka botol untuk membuka botol anggur merah Conti yang diberikan Meng Yu kepada Wang Li. Nyatanya, ini bukan kelalaian dari pihak pelayan. Faktanya, dia telah memperhatikan satu-satunya botol anggur merah Conti yang belum dibuka di atas meja. Jelaslah bahwa Nona Wang tidak bermaksud meminumnya saat jamuan makan, tetapi berencana mengembalikan uang itu setelah jamuan makan. Lagi pula, mengembalikan uang untuk kelebihan rokok dan alkohol adalah hal yang lumrah di restoran, tetapi biasanya tuan rumahlah yang melakukan pengembalian. Namun, banyak juga tamu yang suka memanfaatkan tawar-menawar kecil dan suka meminta uang kembali untuk anggur enak yang diberikan tuan rumah. Meskipun para pelayan membenci perilaku ini, mereka sudah lama terbiasa dengannya. Wang Li memandang botol Romene Conti 1990 yang terbuka dengan sakit hati. Itu adalah 600.000 dolar Namibia, dan hilang begitu saja. Dia benar-benar lupa. Meng Yu memberinya anggur ini untuk diminum di pesta, bukan untuk disimpannya demi uang. Tidak mungkin, Tuan. Apakah benar-benar ada orang yang makan dan minum gratis dan bersedia menyimpan anggur demi uang? Ini terlalu tidak tahu malu, kata Wu Rui dengan pura-pura terkejut. Wajah Wang Li memerah, dan dia membantah. Bagaimana kamu bisa memfitnah ketidakbersalahan seseorang begitu saja? Apakah aku orang seperti itu? Menurutku 4 botol anggur merah Conti cukup untuk kita berlima minum.
Dan botol sisanya untuk kamu bawa pulang dan minum sendiri. Mana yang lebih baik? Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap Meng Yu dengan waspada. Takut kalau Tuan Meng ini tidak menyukainya. Menurutnya, asal dia bisa menjalin hubungan dengan Tuan Meng yang terhormat ini, dia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar memasuki kelas atas di masa mendatang. Bahkan menikah dengan keluarga kaya. Adapun mantan pacarnya Meng Yu, dalam pikirannya saat ini, mereka berdua bukan lagi orang dari dunia yang sama. Saya tidak menyangka Nona Wang begitu perhatian, tetapi tidak perlu begitu. Anggur yang baik harus diminum di sebuah jamuan makan untuk menikmatinya sepenuhnya. Nona Wu pasti salah paham. Tidak ada penjahat seperti itu di dunia ini. Meng Yu mengangkat alisnya sedikit. Wu Rui tidak berani membantah Tuan Meng. Jadi dia hanya bisa berpura-pura meminta maaf kepada Wang Li. Maaf, sepertinya saya salah paham terhadap Wang Li. Nona Wang Li tidak mungkin menjadi penjahat yang tidak tahu malu seperti itu. Dia sengaja menekankan kata, penjahat yang tidak tahu malu. Wang Li menggertakkan giginya saat mendengar ini. Ketika para tamu di Jinyutang mendengar ini, mereka semua mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Guru Meng ini memiliki status yang luar biasa. Dia mungkin berasal dari keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Semua orang yang diajaknya bicara dan tertawa adalah orang kaya. Dan dia punya urusan bisnis tak terhitung banyaknya dengan orang-orang. Wajar saja kalau dia tidak tahu lika-liku kehidupan orang-orang itu. Pada saat ini, pelayan membawa sekotak Fei Tian Moutai dan meletakkannya di meja nomor 9. Mata para pengunjung restoran sekali lagi terfokus pada Chen Xinqiang, siap menertawakan lelucon generasi kedua yang kaya raya dan bodoh ini. Saat ini, sangat umum melihat generasi kedua orang kaya menggunakan uang mereka untuk memukuli pekerja, dan itu tidak ada yang perlu ditonton. Bahkan para pengunjung restoran akan merasa bahwa bibir dan gigi berada di perahu yang sama. Dan beberapa akan bersimpati dengan para pekerja yang telah ditampar di wajah. Tetapi jarang melihat generasi kedua yang kaya dikritik oleh generasi kedua yang super kaya. Dan mereka juga ingin melihat kesenangan. Chen Xinqiang menatap kotak Moutai di atas meja dan ingin bangun dan pergi tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia tahu bahwa Guru Meng tidak akan menghentikannya pergi. Tetapi melakukan hal itu sama saja dengan kehilangan muka di hadapan Guru Meng. Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban setelahnya, dan hasilnya mungkin lebih buruk daripada dikirim ke rumah sakit. Murong Qianyu menggoyangkan gelas anggur kosong di tangannya. Sudut mulutnya bernoda anggur merah. Keluarga Chen adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Nanhang. Bagaimana mungkin kamu yang mengecewakannya? Kamu harus berdiri tegap saat dipukuli. Dan jika kamu tidak minum roti panggang, kamu harus minum anggur hukuman. Chen Xinqiang menggigil saat mendengar ini. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar dan kabar ini sampai ke telinga keluarga Chen, kemungkinan besar ayahnya akan patah kaki saat mengetahuinya. Inilah kekejaman keluarga bangsawan. Chen Xinqiang melirik Murong Qianyu dengan penuh kebencian. Dia mengulurkan tangan gemetar, mengambil sebotol Moutai dan membukanya. Dia menggertakkan giginya dan mulai meniup botol. Ketika seseorang meninggal dan burung terbang ke langit, bukankah itu sama saja dengan minum alkohol dan berakhir di rumah sakit? Berengsek.